Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Siti Mashittah sebagai seorang tukang sisir putri Firaun. Nah, jadi Siti Mashittah merupakan seorang tukang sisir putri Firaun yang bekerja kepada Firaun tetapi mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Suatu hari ketika Siti Mashittah sedang menyisir rambut putri Firaun, tidak sengaja sisir yang digunakan terjatuh, lalu secara refleks mulut Siti Mashittah mengucapkan kalimat yang artinya, "Atas nama Allah, binasalah Firaun." Mendengar hal tersebut, anak Firaun bertanya kepada Siti Mashittah, "Mashittah, kenapa kau menyebut nama Tuhan lain selain ayahku Firaun? Memang selain ayahku ada Tuhan lain?" Dan Siti Mashittah menjawab, "Tentu ada, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa." Anak Firaun kembali berkata, "Wahai Siti Mashittah, apakah kau tidak takut jika aku melaporkan kepada ayahku Firaun?" Dengan yakin Siti Mashittah menjawab, "Tidak." Anak dari Firaun langsung berlari menemui ayahnya Firaun untuk melaporkan Siti Mashittah. Setelah mendengar hal tersebut, Firaun langsung menyuruh pengawal untuk memanggil Mashittah untuk menghadapnya. Mashittah memenuhi keinginan Firaun dan menghadap. Setelah mereka saling berhadapan, dengan rasa kesal Firaun langsung bertanya kepada Siti Mashittah, "Wahai Mashittah, apa benar kau menyembah Tuhan selain diriku?" bentak Firaun. Dan Mashittah menjawab dengan penuh keyakinan, "Iya, benar, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan juga Tuhanmu." Mendapat jawaban seperti itu, Firaun semakin kesal dan marah. Kemudian dia memastikan untuk kedua kalinya dan mengajak Siti Mashittah untuk kembali menyembah dirinya. Namun, jawaban Siti Mashittah tetap dia hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban tersebut, Firaun semakin murka dan memanggil suami dan kedua anaknya yang juga muslim. Lalu mereka semua dipaksa untuk menyembah Firaun. Jelas mereka semua menolak untuk menyembah Firaun karena mereka tidak ingin mempersekutukan Allah. Mendengar jawaban tersebut, Firaun sangat murka dan menyuruh pengawal untuk mempersiapkan sebuah wadah besar berisi air dan disimpan di atas bara api yang sangat panas sehingga air itu mendidih. Di depan wajah tersebut, Firaun kembali bertanya kepada keluarga Mashittah. Namun jawaban mereka tetap sama, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak mau menyembah Firaun. Sebagai hukumannya, mereka langsung dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air mendidih tadi. Satu persatu, mulai dari suami Siti Mashittah, anak pertama dan anak kedua Siti Mashittah yang berada di pangkuannya. Sebelum melompat ke dalam wadah tersebut, Siti Mashittah sempat meminta permintaan yang terakhir kepada Firaun. Dia meminta agar ketika ia meninggal, ia ingin jasadnya dikuburkan secara muslim, dan Firaun memenuhi permintaan Siti Mashittah. Bahkan sebelum melompat, Siti Mashittah sempat ragu untuk meloncat. Namun, anak kedua Siti Mashittah yang masih bayi tiba-tiba bisa berbicara. Bayi itu berkata, "Ayo ibu, loncatlah ke dalam wadah. Yakinlah Allah bersama kita dan ini adalah jalan yang Allah berikan kepada kita." Mendengar ucapan anaknya, Siti Mashittah semakin yakin dan langsung melompat ke dalam wadah yang berisi air panas tersebut. Dan dari keteguhan hati Siti Mashittah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rela mengorbankan nyawanya demi agama Allah, maka Siti Mashittah mengeluarkan wangi yang tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.